Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk mata kuliah beton prategang ya, dimana kita sekarang masuk ke materi menghitung momen nominal ya, di momen kapasitas ya. Momen nominal itu momen kapasitas, berapa kapasitas yang bisa dipikul dari satu penampang ketika diberikan suatu konfigurasi tendon tertentu dan tulangan tertentu ya. Nah, prinsip perhitungannya ini sebetulnya sama dengan beton bertulang biasa yang tanpa prategang ya, dimana prinsip di sini menggunakan prinsip tahanan kopel ya. Jadi di mana bagian tarik dibuat sama dengan tekan ya. Cuma bedanya tulangan yang di non prategang itu dihitung kan untuk menghitung kapasitas tariknya ya. Nah, kalau di prategang itu yang dihitung adalah andil dari prategangnya. Jadi nilai TS-nya itu berubah gitu. Kalau yang beton bertulang biasanya ya, kan kita selalu membagi kita membuat diagram pegangan ya. Nah, kemudian kita mencari tinggi blok tekan atau A ya. Tinggi blok tekan itu setinggi apa dia zona yang tertekan. Kalau misalkan di sini ya berarti setinggi ini, area yang efektif menahan tekan hanya ini. Nah, di bawahnya ini dianggap sudah mengalami retak, tidak memberikan andil apa-apa. Ya. Nah, di sini kan kita menerapkan prinsip keseimbangan antara CC harus sama dengan TS. Tarik sama dengan tekan. Nah, ini adalah tinggi blok tekan. Yang bawah ini adalah tarik andil dari tulangan. Tapi dalam hal ini adalah TS-nya adalah andil dari tendon. Ya. Sehingga kalau kita mau menghitung nilai kapasitasnya, kita tinggal menerapkan prinsip keseimbangan di mana momen akibat tekan akan sama dengan momen akibat tarik. Bagaimana menerapkan momen akibat dengan memperhitungkan tekan? Ya berarti CC dikalikan JD. Kalau ini hanya TS dikalikan JD. Ya, kan rumus momen seperti ini. Untuk tulangan non prategang. Nah, prategang ya sama saja. Tadi yang seperti sudah saya bilang, di mana andil untuk tariknya di tulangan yang sebelumnya dihitung, sekarang hanya diperhitungkan dari tendonnya saja. Ya, prinsipnya seperti ini. Oke, mungkin ini ketutupan ya. JD sama dengan D min A per 2. Nah, yang belum diketahui di sini kan hanya nilai A-nya saja ya. FC prime itu mutu beton, B-nya adalah lebar penampang, D itu tinggi efektif ya. Yang belum diketahui hanya nilai A. Nah, nilai A itu kita bisa dapatkan dari sini. Nah, dari prinsip keseimbangan. Keseimbangan di sini kita menerapkan di mana bagian tekan akan sama dengan bagian tarik, CC akan sama dengan TS ya. Di mana nilai CC itu adalah 0,85 FC prime AB. Ini adalah tekan, ini adalah andil dari tarik. Nah, biasanya kalau tulangan non prategang, TS-nya ini adalah AS luas tulangan dikalikan FY, tegangan leleh dari tulangan. Tapi karena ini adalah prategang, sehingga nilai AS FY-nya diganti menjadi A pre-stress dikalikan F pre-stress. Dimana dari persamaan ini nanti kemudian kita bisa menghitung berapa nilai A atau nilai tinggi blok tekannya. Sehingga kita akan tahu setinggi apa sebetulnya penampang ini efektif bekerja. Ya. Karena dari satu penampang, contoh penampangnya seperti ini, setinggi H ya. Ini kan tidak semuanya bekerja menahan beban bagian betonnya itu. Jadi kan prinsipnya tekan diberikan andil dari beton, tulangannya itu memberikan tarik. Nah, tapi betonnya sendiri itu tidak seluas ini bekerja. Ada bagian tertentu yang sebetulnya dia tidak efektif menahan beban. Nah, bagian tertentu itu adalah bagian yang sudah retak. Bagian mana? Bagian di luar area A. Nah, A inilah yang bekerja
di bagian betonnya. Nah, setinggi apa A-nya itu kita harus hitung menggunakan rumus ini. Berarti kalau kita gambarkan A-nya segini, sebetulnya gitu ya, kita mau nggak kasih area ini, beton di bawahnya ini juga bisa. Tapi gimana cara menempatkan tendon kalau beton ini nggak ada? Jadi beton area bawah tetap harus ada. Tapi yang efektif itu hanya bagian atas saja, ya, bagian A, itu saja, setinggi A. Maka kita harus tahu, kita harus cari terlebih dahulu bagaimana cara menentukan nilai A atau tinggi blok tekan. Kita tinggal kali silang saja rumus ini, di mana kita masih mendapatkan nilai A atau tinggi blok tekan dengan rumus APS FPS dibagi 0,85 FC prime B. Oke, sehingga kita bisa mau menentukan rumusnya pakai yang ini boleh, atau kita bisa menghitung MN-nya dengan CC kali JD juga boleh. Ya. Kalau saya menghitung menggunakan TS kali JD, yang ini, kita bisa lanjutkan, di mana TS adalah APS dikalikan FPS, JD-nya adalah D dikurangi A per 2. JD itu adalah jarak dari blok tekan ke blok tarik. JD itu selisih dari CC sampai TS. Kita bisa tahu jarak dari sini ke sini kalau kita bisa hitung dengan cara tinggi ini semua, tinggi D-nya, tinggi efektif, dikurangi tinggi blok tekan dibagi 2. Nah, ininya kita harus tahu, ini A per 2. Baru kita bisa mendapatkan nilai yang ini. Ya, baru kita bisa mendapatkan ini. Kalau D, ini H itu setinggi penampang, kalau D itu tinggi efektif. Jadi kalau D itu ya tinggal H dikurangi selimut aja. Selimut beton. Kalau selimut betonnya 50 mili ya tinggal dikurangi 50 mili. Nah, kemudian kita tinggal lengkapi. Berarti rumus lengkapnya adalah MN sama dengan APS kali FPS kalikan D min A per 2. Yang belum kita ketahui hanya nilai FPS-nya, tegangan leleh dari tendonnya. Nah, tegangan leleh dari tendon dihitung menggunakan rumus ini. FPU, ultimate-nya, tegangan ultimate tendon itu biasanya dari katalognya ya. Kalau misalkan 7 wire strand, dia bisa mencapai 1860 MPa misalnya, seperti itu. Nah, ini ada dari katalog atau dari tabel yang sebelumnya yang pernah saya bahas. FPU dikalikan 1 min 0,5 kalikan rho P, rasio dari pre-stress, kalikan FPU dibagi FC prime, dimana rho P nya sama dengan luas tendon dibagi luas beton, luas tendon dibagi luas konkretnya. Nah, sehingga nilai PMN ini bisa kita lengkapi sama dengan ini ya. Kita bisa menghitung rumusnya menggunakan rumus ini. Nah, ini adalah nilai kapasitas. Ya, jadi lain urusannya dengan yang sebelumnya sudah kita bahas. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai berapa besar gaya prategang yang harus kita berikan, sampai berapa jumlah tendon yang harus kita berikan pada penampang. Nah, tapi di luar itu kita balik. Kalau tegangan tendonnya sudah dapat, kalau jumlah tendonnya sudah dapat dengan luas penampangnya sudah oke, ya, dari cek pengecekan tegangan semuanya sudah oke, kita balik. Berapa sebetulnya kapasitas penampang tersebut? Nah, kapasitas penampang tersebut dihitung menggunakan rumus ini, ya, PMN. Kita berbicara kapasitas momen nominal. Nanti kalau geser, ya lain lagi kapasitas geser. Sekarang kita berbicara mengenai kapasitas lentur. Ya. Nah, rumusnya adalah seperti ini. Tapi kita harus melakukan juga pengecekan indeks penulangan atau omega. Omega P itu adalah indeks penulangan untuk prategang, di mana omega P nilainya tidak boleh melebihi 0,3. Artinya apa? Dibatasi tulangan tersebut 30%. Kalau sampai melebihi 30%, artinya nanti tulangannya terlalu banyak. Kenapa dibatasi 0,3? Supaya kondisinya tetap under reinforce. Ya. Paham ya? Kalian bisa buka catatan beton lagi kalau misalkan lupa. Jadi kondisi keruntuhan itu ada 3, ada over reinforce, ada balance, ada under reinforce. Nah,
over reinforce itu di kondisi di mana tulangannya terlalu banyak sehingga nanti keruntuhannya akan terjadi secara mendadak, nggak memberikan tanda-tanda apa-apa. Tapi kalau under reinforce, tulangannya leleh dulu dibandingkan dengan beton. Jadi nanti perilaku betonnya, struktur tersebut akan terlihat melendut karena tulangannya udah leleh. Jadi yang menahan hanya beton, sehingga struktur tersebut memberikan tanda-tanda lendutan. Nah, yang diharapkan kalau sampai terjadi keruntuhan ya kondisinya under reinforce. Makanya dalam desain under reinforce ini harus terpenuhi. Satu lagi, kondisi balance itu ideal, nggak mungkin ada seperti itu di mana tulangan leleh bersamaan dengan betonnya mencapai ultimate gitu ya. Jadi runtuh pun runtuh bersamaan. Tapi rasanya itu hanya ada di teori. Jadi kalau nggak over reinforce ya under reinforce kondisi di lapangan. Jangan sampai kita mendesain beton itu kondisinya tulangan terlalu banyak. Nah, untuk prategang itu dibatasi kondisinya harus under reinforce di mana nilai omega P-nya harus di bawah 0,3 atau maksimal di 0,3. Kalau kita memperhitungkan tulangan non prategang, berarti omeganya kita hitung semua antara ini tulangan tekan, ini tulangan tarik, dan ini dari tendon. Semua kita jumlahkan di mana nilainya tetap tidak boleh melebihi 0,3. Oke. Oke, baik, ada satu kasus lagi. Kalau perhitungan momen nominal ini dilakukan untuk penampang yang berbentuknya I, ya, karena umumnya itu bentuknya tidak akan persegi ya. Jadi kalau prategang ya bentuknya I, tapi I-nya juga sebetulnya tidak seperti ini banget ya. Ini kan macam baja, tapi kalau beton prategang dia lebih gemuk ya. Nah, tapi andai kan aja penambangan seperti ini, kita bisa hitung menggunakan rumus momen nominal yang tadi. Hanya ada sedikit tambahan ya, sedikit tambahan di mana karena penampangnya tidak persegi, jadi untuk andil dari betonnya itu kita hitung dari dua bagian. Ada bagian dari yang flange-nya, ada dari bagian web. Nah, ini bagaimana cara menghitungnya? Kalau satu penampang dengan luasan tendon 1774 mm persegi, tegangan efektifnya F, ini tegangan tendon prategangnya 1103 MPa ya. Yang gaya di sininya ya. Kemudian tegangan putus tendonnya FPU-nya 1862 MPa dengan FC prime 48 MPa, ditempatkan tendon sejarak 114,5 mili dari serat terbawah. Bagaimana cara menghitung momen ultimate-nya? Nah, yang pertama harus kita lakukan tetap harus menghitung kontrol indeks penulangan omega P dengan syarat tetap harus di bawah 0,3 ya, harus dipenuhi supaya kondisinya menjadi under reinforced. Jangan sampai tulangan terlalu banyak. Kita bisa menghitung ini dengan rumus yang tadi kita bahas, di mana kita bisa mendapatkan nilai rho P dan FPS-nya, sehingga dari sini kita bisa menghitung nilai A. Nah, dalam perhitungan nilai A di sini dari yang slide kemarin sebelumnya saya bahas adalah nilai CC dan TS. Tapi kalau di sini kita bagi menjadi CC1 dan CC2. Kenapa CC-nya dibagi menjadi 2? Karena penampang di sini memiliki lebar yang berbeda. Bagian atas adalah bagian flange, ini memiliki lebar senilai 460. Kalau yang webnya itu memiliki lebar 140. Ya, jadi ada dua lebar yang berbeda sehingga nanti kapasitas yang diberikan juga akan berbeda. Makanya kapasitas tekan CC-nya dibagi menjadi dua, ada CC1 dan ada CC2. Tetap kita harus menghitung dulu berapa nilai A-nya, nanti kita bisa bagi. Kalau CC1 setinggi flange-nya. Nah, kalau yang CC2, nah itu yang harus kita cari. Sekarang kita harus cari dulu bagaimana cara menentukan nilai tinggi blok tekannya. Jangan-jangan blok tekan itu hanya sampai di flange-nya saja. Sampai di flange-nya saja. Kalau zona tekannya ada di flange, maka penampangnya menjadi penampang persegi. Itu dihitung menggunakan rumus yang sebelumnya. Tapi kalau zona tekannya, garis netralnya ternyata ada di webnya, maka penampangnya menjadi penampang T. Nah, kalau penampang T, maka kita harus menghitung dengan cara yang seperti ini. Nanti akan ada dua nilai CC, akan ada dua nilai JD, JD1 dan JD2. Nah, rumus CC1 dan CC2-nya diberikan seperti ini. Ini adalah bagian dari flange ya.
Jadi tingginya adalah tinggi flange-nya, H-nya H dari flange dengan lebar B dikurangi B web-nya. Jadi yang dihitung hanya flange kiri dan flange kanan. Jadi gini. Nah, kalau ini penampangnya balok T, yang kita bagi menjadi dua. Ini adalah bagian web yang tengah. Nah, ini adalah bagian flange, ya, flange kiri dan flange kanan. Sehingga dalam perhitungannya ini kan selebar B. Ini adalah BW. Ini B, ini BW. Jadi perhitungan lebarnya adalah lebar kiri dijumlah dengan lebar kanan. B dikurangi BW. Nah, itu adalah lebar dari penampang dengan setinggi H dari flange-nya. Nah, sedangkan CC2 itu adalah bagian dari webnya. Bagian dari web kita harus hitungnya seperti apa. Nah, maka kita hitung menggunakan rumus yang ini. 0,85 FC prime, A-nya adalah setinggi ini, ya, tinggi blok tekan dikalikan dengan lebar web. Ya, jadi yang pertama ini unsur dari flange, ini dari web. Dihitung, kalau TS nilainya sama, FPS dikalikan dengan FPS. Nah, nanti persamaan keseimbangannya adalah penjumlahan antara CC1 dengan CC2 itu harus sama dengan TS. Ya, kalau tadi sebelumnya hanya, nah, rumus yang ini hanya CC sama dengan TS, ya, hanya CC sama dengan TS saja, karena ini bentuknya persegi. Tapi begitu penampang blok tekannya berbentuk T, maka akan ada dua, ada bagian flange, ada bagian webnya. CC1 bagian flange, CC2 bagian web. Ya, dengan cara seperti ini, nanti kita bisa mendapatkan nilai A. Ya, sisanya sih sama. Jadi nanti perhitungan momen deposisi tendon dihitung dengan menggunakan rumus ini. Ya. Nah, silakan dipahami supaya nanti bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, silakan tugas ini saya jadikan tugas ya. Nanti bagaimana cara menghitung momen nominal untuk penampang I. Silakan diselesaikan. Kalau ada yang mau dibahas, silakan ditanyakan. Ya, terima kasih. Demikian materi hari ini saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.